Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri Candi Borobudur. Kapan dan siapa misionaris atau pendakwah Hindu-Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasarkan pada salah satu ajaran di India? Bahwa benar Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha di India. Pahami ini, Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita bukan dari India. 12 kata swarga bukan nirvana atau nibbana, dan kata lainnya adalah kusala dharma baya jaina dan maya cakya. Ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran dharma original berawal dan berasal, kini tersimpan sempurna di Bali, yang di masa lalu dibawa leluhur kita kaum Saka atau Arya keluar dari Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, dengan anggapan di dekat situs tersebut ada desa bernama Bore. Faktanya tidak ada desa yang bernama Bore. Budur dalam bahasa Jawa diartikan purba, arti budur atau bidur dalam bahasa Jawa itu bisul. Johannes Gisbertus Kasparis, filolog Belanda, menuliskan dalam disertainya 1954 memperkirakan bangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Ini perkirakan, bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi, sedangkan bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawi Bangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawi Bangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Borobudur terpublikasi berdasar Mahayana India, benarkah? Para peziarah Tiongkok dari Fahien tahun 399 sampai 414 Masehi sampai dengan Ising tahun 671 sampai 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhism dari negaranya lalu disebarkan di sini. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhism Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhism yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sang Hyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Hyang Widi Tunggal, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ketika Biku Ashin Jinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada 22 Mei tahun 1953, mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasarkan Mahayana. Seorang bikuni juga akademisi Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Y.M. Siddhartha Gautama, dan selebihnya dia tidak paham. Di Nusantara pada abad ke-4 Masehi sampai dengan ke-7 Masehi tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkoklah yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada sejak lama di tanah Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan di Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang kemudian dibawa ke negerinya. Fahuan pada tahun 337 sampai 422 Masehi, catatan perjalanan diterjemahkan
dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lake yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung di dalamnya di samping pohon besar itu adalah situs mendut. Pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Fahuan dalam perjalanannya di Suwarnadwipa mencatat mengikuti sungai Ponai adalah sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan memutar mengelilingi tope atau stupa. Juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini menara telah didirikan. Lalu Huining tahun 664 Masehi sampai 667 Masehi melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian. Di Nusantara ini bernama Swarga. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jana Baradra. Lalu Ising atau Yijing tahun 671 sampai 695 Masehi. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou, berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya, yaitu tahun 685 sampai 695 Masehi. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Melayu untuk belajar. Di Sriwijaya Nusantara pada masa yang jauh lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, yakni 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka, nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Kemudian akhir abad ke-18 Masehi, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akiranisme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Jadi benar, Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada kebudayaan Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha di India yang dibawa oleh kaum Caka atau Saka atau Arya, leluhur kita keluar dari tanah Nusantara Indonesia.